Negara Vatikan didirikan pada tahun 1929 sebagai hasil dari perjanjian Lateran antara tahta suci Gereja Katolik dan Kerajaan Italia. Perjanjian ini mengakhiri konflik Roma, yang merupakan sengketa panjang antara Gereja Katolik dan pemerintah Italia mengenai wilayah kepausan. Selama berabad-abad, wilayah Vatikan dan sekitarnya merupakan bagian dari kepausan, dan Roma adalah ibu kota kepausan. Selama masa ini, Vatikan menjadi pusat gereja Katolik dan lokasi berbagai kegiatan gereja dan administratif. Pada awal abad ke-19, Napoleon Bonaparte menaklukkan Roma dan menciptakan Republik Roma. Ini mengakhiri temporal atau kekuasaan dunia paus atas wilayahnya. Namun setelah jatuhnya Napoleon, kepausan dipulihkan oleh Kongres Wina pada tahun 1815. Ada pula proses unifikasi Italia pada abad ke-19 mengancam kedaulatan kepausan atas wilayahnya. Pada tahun 1870, tentara kerajaan Italia mengambil alih Roma sehingga paus menjadi tahanan di Vatikan. Konflik antara kepausan dan Italia berlanjut selama beberapa dekade. Lalu ada pula perjanjian Lateran tahun 1929 yang mengakhiri konflik antara Gereja Katolik dan Italia. Perjanjian ini menciptakan negara Vatikan sebagai entitas yang merdeka secara politik dan mengakui kedaulatan paus atas wilayah Vatikan. Sejak itu, Vatikan diakui sebagai negara independen. Sejak berdirinya negara Vatikan, wilayah ini telah menjadi pusat kegiatan keagamaan, administratif, dan diplomatik Gereja Katolik. Negara ini juga menjadi tuan rumah bagi berbagai institusi dan museum bersejarah, termasuk Basilika Santo Petrus dan Museum Vatikan. Negara Vatikan adalah salah satu negara terkecil di dunia, tetapi memiliki signifikan besar dalam konteks agama Katolik dan urusan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijnalda Suha dengan NIM 2308010504. Biografi Negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Negara Vatikan memiliki luas sekitar 44 hektar atau setara dengan 0,44 km persegi, dengan panjang 1045 meter dan lebar 850 meter. Negara ini memiliki populasi sekitar 1000 orang, menjadikannya negara terkecil di dunia dari segi luas wilayah. Negara Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia, di bagian barat Tiber River. Wilayah ini diapit oleh Italia dari semua sisi sehingga geografis terletak di dalam wilayah Italia. Vatikan memiliki batas-batas daerah mengikuti tembok kota yang pada awalnya dibangun untuk melindungi paus. Tembok ini memiliki beberapa gerbang masuk, termasuk gerbang Santo Petrus yang terkenal. Negara Vatikan, juga dikenal sebagai negara kota Vatikan, adalah negara independen terkecil di dunia dengan luas area sekitar 44 hektar. Pada tahun 2023, populasi Vatikan diperkirakan sekitar 1000 orang. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 2019 populasi Vatikan adalah 453 penduduk tanpa memandang kewarganegaraan, dengan 372 warga Vatikan yang tinggal di tempat lain. Jumlah penduduk Vatikan yang lebih besar dalam sumber ini mungkin termasuk warga negara asing yang tinggal di Vatikan karena pekerjaan dan jabatan. Dalam daftar negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia pada Agustus 2023, Vatikan menempati peringkat pertama dengan populasi sekitar 518 jiwa. Negara-negara lain dengan populasi penduduk yang sangat kecil termasuk Tuvalu, Nauru, Palau, Kepulauan Virgin Inggris, dan Gibraltar. Meskipun memiliki populasi yang sangat kecil, Vatikan memiliki status sebagai negara berdaulat dan merupakan pusat keagamaan bagi umat Katolik dengan paus sebagai kepala negara. Hai, perkenalkan, nama saya Hasan Kurnia Utomo dengan nomor induk mahasiswa 23080100503. Di sini saya ingin dijelasin tentang bentuk negara Vatikan itu sendiri. Vatikan secara resmi dikenal sebagai negara kota Vatikan, atau bahasa Italianya itu Stato della Città del Vaticano. Adalah sebuah negara independen yang terletak di tengah kota Roma, Italia. Lalu apa sih bentuk negara Vatikan itu sendiri?
Nah, sebagai negara berdaulat, Vatikan adalah sebuah negara yang merdeka dan independen dengan pemerintahannya sendiri dan hukumnya sendiri dan juga perwakilannya di arena internasional. Status negara Vatikan sudah diakui secara luas di dunia. Lalu bentuk negara sendiri itu yaitu monarki absolut atau pemimpin tertinggi Vatikan itu adalah Paus yang juga dikenal sebagai kepala gereja Katolik Roma. Paus pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial tertinggi di Vatikan. Oleh karena itu, Vatikan adalah monarki absolut, di mana otoritas tinggi berpusat pada satu individu, tidak terikat pada konstitusi. Nah, Vatikan tidak memiliki konstitusi tertulis seperti kebanyakan negara lainnya. Sebagai gantinya, pemerintahannya diatur oleh dokumen-dokumen gerejawi dan undang-undang yang diberlakukan oleh Paus. Kebijakan dan tata kelola Vatikan sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja Katolik. Untuk teritorialitas terbatas, Vatikan adalah salah satu negara terkecil di dunia dengan luas hanya sekitar 44 hektar. Wilayahnya terbatas pada area sekitar Basilika Santo Petrus, Istana Apostolik, dan beberapa bangunan lain yang terkait dengan kepausan. Nah, juga Vatikan tidak memiliki kewarganegaraan tetap, atau dalam artian orang-orang yang tinggal di Vatikan termasuk warga negara Vatikan sebagian besar adalah pendeta, biarawan, dan petugas gereja yang bekerja di sana. Dan kebanyakan dari mereka bukan warga negara tetap Vatikan. Sri Paus adalah kepala negara kota Vatikan dan kepala pemerintahan tahta suci. Kekuasaan tertinggi di Vatikan bersifat monarki yang dipilih secara absolut, teokratis, dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil negara Vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Paus. Di dalam gereja Katolik, gelar tertinggi sesudah Paus adalah kardinal yang dipilih oleh Paus dari para uskup dan imam yang dibentuk akan ditasbih menjadi uskup sekiranya dipilih menjadi kardinal. Kardinal juga lazim disebut sebagai Priest of the Church. Para kardinal tergabung di dalam suatu wadah yang disebut Dewan Kardinal atau Collegio Cardinalizio. Dewan Kardinal berwenang menyelenggarakan pemilihan Paus dalam sidang konklav. Selain itu, Paus dibantu oleh Dewan Uskup atau Synod of Bishop. Dewan Uskup merupakan himpunan para uskup yang terpilih dari berbagai kawasan dunia yang setiap 5 tahun melakukan pertemuan di Vatikan guna membahas masalah-masalah yang menyangkut kehidupan gereja. Selain itu, Dewan Uskup ini juga bertindak selaku penghubung antara Paus dan para uskup di seluruh dunia. Di luar dunia, kardinal dan Dewan Uskup, seluruh kelengkapan tata suci Vatikan bergabung dalam suatu struktur khusus yang disebut Curia Romana. Curia Romana dibentuk oleh Paus Sixtus V pada tanggal 22 Januari 1588 dengan sebuah surat keputusan Constitutio yang dinamakan Immense Aeternidae. Surat keputusan tersebut seringkali diperbarui oleh para paus selanjutnya, termasuk Paus Yohanes Paulus II yang pada tanggal 28 Juni 1998 mengeluarkan surat keputusan yang disebut Pastor Bonus.